nanti bisa menjadikan informasi yang Bapak Ibu peroleh itu bisa menjadi lebih maksimal dan lebih optimal. Oke, saya akan coba share screen kan seoptimal mungkin sehingga nanti bisa menjadikan informasi yang Bapak Ibu peroleh itu bisa menjadi lebih maksimal dan lebih optimal. Mohon maaf, kenapa kembali ya slotanya ya? Share screen kan seoptimal mungkin sehingga nanti bisa menjadikan informasi yang Bapak Ibu peroleh itu bisa menjadi lebih maksimal dan lebih optimal. Mohon izin host. Mohon maaf, kenapa kembali ya? Share screen kan seoptimal mungkin sehingga nanti bisa menjadikan informasi yang Bapak Ibu peroleh itu bisa menjadi lebih maksimal dan lebih optimal. Mohon maaf, kenapa kembali ya? Share screen kali ini ada seoptimal mungkin. Sebentar. Saya kurang tahu kenapa tiba-tiba muncul siaran ulangnya ya. Lebih maksimal dan lebih optimal. Ini kenapa Pak ya? Kembali ya, share screen kali ini ada seoptimal mungkin. Maaf, live streamingnya sepertinya delay-nya masuk Pak. Oh gitu ya. Iya, ini live streamingnya kembali ke apa namanya? Saya kurang tahu. Sebentar, saya coba cross check dulu. Oh, iya. Baik, saya cek dulu. Semoga setelah ini tidak ada gangguan lagi. Ya. Alhamdulillah, oke, aman ya. Ya. Baik, tadi live streamingnya ada yang kembali suaranya. Ya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana menjadi pendidik dalam jaringan yang berkualitas, yang ini merupakan tantangan luar biasa, materi yang sangat berat bagi saya, karena apa yang saya sampaikan sedang saya praktekkan, gitu ya. Dan Bapak Ibu semua langsung mengevaluasi apakah yang saya sampaikan nanti juga sesuai dengan yang semestinya dan seharusnya. Saya mohon izin di dalam kegiatan daring malam hari ini saya menggunakan dua fasilitas, karena itu yang mesti saya harus pastikan agar saya juga tahu apa yang sedang terjadi, apa yang ada di kondisi di Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Kalau saya menggunakan satu fasilitas, maka bisa jadi saya akan menyampaikan suatu hal, tetapi ternyata maaf, andaikan ini Bapak Ibu sebagai peserta didik, maka saya akan menyampaikan sesuatu sedemikian rupa sementara peserta didik saya sedang tidak melihat apa-apa. Itu yang kadang-kadang saya khawatirkan di dalam proses dalam jaringan. Nah, malam hari ini itu kita gunakan sehingga nanti bisa maksimal. Bapak Ibu sekalian, gambar yang tampil sama dengan yang saya pakai ya. Jadi bedanya hanya warnanya saja. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan fasilitas ini agar nantinya bisa didengar dan dipahami oleh audien yang nun jauh di sana. Kapanpun kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian, dan kalau misalnya saya bisa memberikan sesuatu juga akan saya berikan. Kalau toh dari Bapak Ibu ada inspirasi, saya pun akan dengan senang hati mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, bicara tentang pendidik, ketika kita mengajar baik itu menggunakan dalam jaringan maupun luar jaringan, maka yang terpenting, konsep yang harus kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang instruktur, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, seorang trainer, atau apapun sebutannya, kita harus memastikan dan berpikir dalam kacamata pandang kita bahwa sebagai seorang pendidik, sebagai seorang instruktur, ketika kita menyusun materi apapun yang akan kita berikan kepada peserta didik, kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menyusun materi itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk peserta didik. Terkadang ada seorang instruktur, seorang pendidik, seorang dosen, seorang guru yang kecerdasannya luar biasa, pemahamannya luar biasa,
tetapi ternyata kecerdasan dan pemahaman itu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Jadi dia sangat paham, sangat mengerti, tetapi yang disayangkan, apa yang dia sampaikan itu karena dia membayangkan dirinya memahaminya. Sementara orang lain terkadang tidak memahaminya. Nah, ini hal penting yang harus kita lakukan pada diri kita, terlebih ketika kita nanti melakukan proses pembelajaran dalam jaringan. Apapun materi yang kita berikan, baik dalam kaitan dengan teknologi, bahasa, sains, atau mungkin yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya akan menyampaikan sedikit malam hari ini. Semoga nanti di antara kita banyak diskusi, Pak Kholis, ya, banyak diskusi sehingga nanti kita bisa sharing, saling berbagi, bukan bertanya tetapi berbagi satu sama yang lain. Ibu Bapak yang saya hormati, pendidik daring yang berkualitas, bagi saya ada 5 hal yang perlu diperhatikan menurut saya, tetapi menurut yang lain tentu masih banyak pendapat-pendapat yang juga harus kita bisa terima. Yang pertama, hal yang penting ketika kita menggunakan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran melalui jaringan atau online atau apapun sebutannya, maka yang pertama harus dipastikan adalah menguasai media pembelajaran daring untuk diri kita dan untuk peserta didik. Misalnya seperti malam hari ini kita menggunakan Zoom. Maka seorang pendidik jangan sampai hanya memahami, oh cara membuka Zoom seperti ini, kemudian kalau saya ingin presentasi begini, tetapi Bapak Ibu harus betul-betul memahami A sampai Z. Iya, Ketika bro, saya sebagai seorang pendidik dalam jaringan, maka pada saat orang menggunakan Zoom, maka saya harus mempraktekkan bagaimana seandainya saya jadi host. Bagaimana seandainya saya jadi co-host. Bagaimana seandainya saya jadi partisipan. Bagaimana saya men-settingnya Zoom. Mulai dari urusan setting yang terkecil sampai setting yang paling kompleks. Mulai dari persoalan misalnya setting audien partisipannya, kemudian sharing screen-nya, kemudian polling-nya, lalu chatting-nya, semua harus saya pahami. Jadi sebagai seorang pendidik, ketika kita menggunakan media pembelajaran, apapun itu, termasuk Zoom, atau mungkin yang lain, maka kita harus berusaha memahami sekecil apapun program yang kita gunakan. Banyak yang dimanfaatkan untuk daring, salah satunya Zoom, yang merupakan anak turunan dari Webex Meeting, di mana dulu dia bekerja di sana, kemudian keluar, berdirilah Zoom. Kemudian ada Jitsi Meet, kemudian ada Google Meet, ada Google Classroom, ada Edmodo, ada berbagai hal. Sebagai seorang pendidik dalam jaringan, maka seyogianya kita juga berusaha memahami semua media tersebut. Butuh waktu memang, dan yang terpenting mindset kita nggak boleh berpikir begini sebagai seorang pendidik. Lah, saya kan sudah tua. Saya sudah sekian. Urusan daring kan urusannya milenial. Padahal enggak, setiap hari Bapak Ibu sudah daring. Salah satunya ketika kita menjadi jamaah pengajian WhatsApp-ya. Jadi setiap hari ber-WA dengan yang lain dalam jaringan. Kalau dulu bertemu, sekarang sudah tidak. Jadi kita harus benar-benar menguasai pembelajaran daring. Kalau menggunakan WA, Kulwab bagaimana, kuliah WhatsApp bagaimana, kemudian ketika kita menggunakan Jitsi Meet bagaimana. Mohon izin, suaranya tidak kedengaran-kah? Suara saya, mohon izin Pak Kholis. Halo? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke, baik. Karena ada chat yang menyatakan tidak kedengaran, berarti masalahnya bukan di bandwidth saya ya. Baik, enggak apa-apa. Jadi menguasai media pembelajarannya. Jadi perangkat peralatan media yang kita pakai. Kalau kita pakai Jitsi seperti apa, kalau pakai Zoom seperti apa, kalau pakai PowerPoint seperti apa, kalau pakai whiteboard seperti apa, kalau pakai berbagai hal ya bisa kita gunakan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi menguasai media pembelajaran bukan hanya sekedar sebagai pengguna, tapi kuasailah luar dalamnya. Bahkan
Seandainya seperti ini, suatu saat Bapak Ibu menjadi narasumber, ditanya sama peserta, yang di luar materi yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya, Pak, saya juga sering webinar begini pakai Zoom. Gimana cara merekamnya? Nah, jangan sampai seorang narasumber kemudian ketika ditanya, waduh, saya enggak tahu, saya enggak pernah merekam. Silakan udah. Maka diri kita secara brandingnya sudah turun. Jadi kita bahkan justru harus memberitahu, oh caranya begini, bisa menggunakan Zoom recorder langsung bisa, disimpan di laptop bisa, di cloud memorinya juga bisa, menggunakan Z recorder, X recorder dan lain sebagainya. Jadi betul-betul ketika kita menggunakan media, banyak media yang terkait harus kita pelajari. Ibarat materi pembelajaran, maka jangan hanya satu buku yang kita pelajari, tetapi kalau perlu 100 buku kita baca, agar ketika ada yang mempertanyakan persoalan apapun, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, selain kita menguasai media pembelajaran daring, kita harus memiliki banyak alternatif solusi atas setiap kesulitan pembelajaran peserta didik. Misal, ketika mereka, Pak, saya ini kalau misalnya harus menggunakan video call, saya harus menggunakan Zoom, saya harus menggunakan ini, kan susah Pak sinyal. Maka seorang pendidik yang baik jangan sampai, ya kamu cari sinyal. Tidak tentunya. Tetapi kita ingin sampaikan dan ingin mendalami mereka. Tidak ada sinyalnya di mana. Oh di rumah saya Pak, di dekatmu ada Indomaret enggak? Wadah Pak, ya sudah datanglah ke sana membawa air 1 gelas atau mungkin 1 botol. Di sana ada free wifi, masuklah ke dalam tanya passwordnya apa. Tidak usah beli data. Bisa mendapatkan kuota gratis dari Indomaret. Cukup 2.500, Bapak Ibu bisa mendapatkan data sekian giga, mendownload atau mungkin melakukan aktivitas, plus tambahan minuman 2.500. Syukur-syukur ada promo. Kemudian juga misalnya, oh Pak, saya di desa sekali, baik. Kira-kira di mana yang ada di situ? Nah, ketika mereka mengatakan bahwa Pak di desa saya itu jarak 10 km, 20 km itu tidak ada Pak namanya sinyal. Oke lah Indonesia. Nah, gitu. Maka berikutnya seorang instruktur pendidik dalam jaringan tidak boleh kemudian mengatakan bahwa oke, kalau begitu kamu harus berusaha semaksimal mungkin gimana caranya. Tentu tidak demikian. Tetapi yang harus kita sampaikan, baik, saya sudah siapkan video, nanti bisa kamu download ketika dapat sinyal, kamu download di link yang ini, dan sebagainya. Jadi mereka betul-betul akan mudah mengikuti pembelajaran dalam jaringan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Nah, menyediakan sumber belajar dalam bentuk e-library yang mudah diakses oleh peserta didik. Apakah itu dalam bentuk Google Drive atau mungkin dalam bentuk media-media yang lebih ringan. Jadi kita berusahalah untuk mencoba dalam kondisi situasi saat ini mampu menyediakan berbagai macam bahan materi bagi peserta didik kita, antara lain dengan memanfaatkan e-library. E-library bisa Bapak Ibu gunakan apapun, Google Classroom juga bisa, kemudian Google Drive juga bisa, kemudian Bapak Ibu juga bisa gunakan channel Telegram, bisa menggunakan misalnya media-media yang lain, YouTube termasuk salah satunya, ya. YouTube itu salah satu e-library yang bisa kita gunakan sedemikian rupa sehingga konsumen, sehingga peserta didik bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan kebersediaan dia. Kalau mereka tidak memiliki kuota terlalu banyak, ketika mereka download YouTube, kita bilang kamu jangan download dalam bentuk MP4, jangan download dalam bentuk video dengan durasi atau apa istilahnya ya, yang besar, tetapi cukup kamu ambil MP3-nya saja. Ya. Jadi kita bisa memberikan solusi-solusi kepada peserta didik kita dalam jaringan agar mereka tetap bisa mengikuti baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung seperti ini, tapi secara tidak langsung karena ini live streaming,
nanti orang lain pun bisa melihat bagaimana nanti ketika dia harus buka linknya di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan alat lebih dari satu. Nah, ini penting. Banyak dosen, banyak guru, banyak instruktur, mereka menggunakan satu perangkat, satu alat, satu laptop ketika mengajar. Padahal dalam proses dalam jaringan seringkali terjadi ada delay. Kalau Zoom mungkin 10 detik, mungkin yang lain bisa sekian detik. Bahkan ketika sinyal di tempat kita kurang bagus atau mungkin di tempat peserta kurang bagus, delay-nya bisa lama. Kalau mereka live streaming YouTube, kita sudah sampai Jakarta, YouTube-nya baru sampai Malang. Ya, jadi kita harus bisa menggunakan alat lebih untuk apa? Untuk kontrol sebenarnya. Seperti ini misalnya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau Bapak Ibu jadi narasumber, satu mungkin dalam bentuk HP, satunya dalam bentuk laptop. Ya. Atau kedua-duanya laptop juga boleh. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Apa yang sedang terjadi di peserta pelatihan, peserta pembelajaran. Apakah ada persoalan? Karena seringkali terjadi juga seorang narasumber menyampaikan panjang lebar, begitu dicek oleh peserta, peserta tidak dapat sharing, ternyata belum di-sharing. Ya, karena saking asiknya dia mengajar, lalu begitu mengulang, materinya sudah beda lagi. Distorsi komunikasinya sudah terjadi. Nah, yang terakhir, pelayanan personal. Nah, ini yang sangat penting di dalam proses pembelajaran daring. Ya. Kalau ketika kita mengajar di kelas, kita bisa tahu bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka memahami, mereka bisa bertanya kapanpun dan kita mendengarnya. Tetapi ketika pembelajaran daring, terkadang mereka lebih baik tidak usah mendengar, atau kadang-kadang lebih baik tidak usah bertanya. Kalau di kelas, anak yang nggak bertanya bisa kita sounding, bisa kita dekati apa yang kira-kira menjadi kesulitan bagi mereka. Tetapi ketika seperti ini, kita nggak bisa mendekati. Ya, mereka tayangkan foto, mereka tayangkan video, atau bisa jadi Bapak Ibu mendapati video tapi padahal anaknya tidak ada. Ya, jadi itu mungkin saja terjadi. Maka pelayanan personal setelah pembelajaran amatlah sangat penting. Di situ saya tulis dalam 24 jam dan 7 hari dalam sepekan. Artinya, ketika dalam kondisi kita menggunakan pembelajaran daring, kita pun harus siap. Ya, saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan saya, kepada siapapun, ketika kita memiliki nomor telepon, nomor WA, berarti itu difungsikan untuk dihubungi dan untuk digunakan komunikasi. Namun ada juga orang yang menyampaikan kalau Sabtu jangan telepon, kalau Sabtu jangan ini, kalau Minggu jangan ini. Nah, lebih baik nomor teleponnya dikasihkan orang lain. Kenapa? Kenapa ada nomor telepon kalau nggak boleh dihubungi? Jadi sebaiknya Bapak Ibu dalam pembelajaran daring agar kita betul-betul mampu menjadi pendidik yang baik, yang berkualitas, maka tidak cukup dengan daring saja. Tapi pelayanan personal setiap saat kita harus bersedia agar nantinya pembelajaran yang kita berikan betul-betul bisa memberikan dampak yang signifikan kepada peserta didik kita. Itu 5 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, singkat ya. Saya berharap nanti banyak diskusi, sambung menyambung. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu, ketika saya menggunakan daring, maka saya berusaha untuk mengontrol. Ya, tidak harus bagus-bagus. Ya, ini daring, proses daring sehingga nanti bisa kita gunakan lebih mudah. Terlebih kalau Bapak Ibu mengajar dalam bentuk materi praktek, maka sangat-sangat penting tidak cukup dengan satu alat. Sedangkan yang sebelah kiri, di situ saya tampilkan terakhir dan tidak saya bahas di antara 5. Kenapa di sana tidak saya sebutkan bahwa dalam pendidik daring yang berkualitas harus menguasai materi. Ya, saya berprinsip bahwa kalau pendidik tidak menguasai materi, bukanlah pendidik. Ya, sekali lagi, kalau pendidik dia tidak menguasai materi, maka sebaiknya dia bukan pendidik. Ya, dia adalah ya teman atau mungkin pembaca dan sebagainya. Seorang pendidik sudah otomatis, ya, sudah menjadi keharusan. Begitu kita ditempelkan label sebagai seorang instruktur, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang trainer di bidang tertentu, maka kita harus menguasai A sampai Z materi tersebut.
Jangan sampai kita pendidik kompetensi tertentu, tetapi kita tidak menguasai. Itu satu kesalahan besar. Kenapa? Karena dalam konsep pendidik itu mirip-mirip seperti teko, atau orang Jawa mengatakan ceret, ya teko, tempat air. Ya, apa yang keluar dari teko itu tidak akan berbeda dengan apa yang sudah dimasukkan ke dalam teko tersebut. Kalau seandainya saya membawa teko, kemudian saya tuangkan warnanya hitam, orang akan berpikir bahwa itu adalah air kopi. Ketika kuning mungkin coklat tua, maka di situ mungkin susu coklat. Kemudian ketika coklat agak bening, kemungkinan itu air teh. Kalau kita tuangkan air teh, keluar teh. Kalau kita tuangkan kopi, keluar kopi. Artinya apa? Pendidik akan bisa mengeluarkan materi, kemampuan, kompetensi hanya apa yang pernah dimasukkan ke teko alias otak kita. Kalau di otak kita belum pernah kita masukkan, maka jangan berharap kita bisa mengeluarkan kepada peserta didik kita. Saya kira itu Pak Kholis yang saya sampaikan, singkat saja, mohon maaf tidak terlalu banyak. Saya berharap kita bisa diskusi dan sharing pada malam hari ini. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Pak Kholis. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Pak Ahmad Suhaidi. Selanjutnya, mau satu pertanyaan atau 2-3 pertanyaan kita tanggapi, Bapak? Monggo silahkan. Saya ngikut moderator. Oke. Jadi ibarat penumpang saya ngikut supir saja, gitu ya. Oke. Silakan. Nah, baik, kami beri kesempatan untuk 2 penanya. Bisa langsung klik raise hand di kolom partisipan itu Bapak dan Ibu, atau bisa juga dengan chat yang nanti akan kita bacakan, kita bantu bacakan untuk disampaikan kepada Bapak Ahmad Suhaidi. Silakan Bapak dan Ibu, 2 penanya pertama, silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dengan mengklik raise hand di kolom partisipan sebelah kanan bawah tersebut, atau bisa juga dengan mengetik di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Pak Lis. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Lis. Sebentar Bu Dwi, ini ada yang bertanya dulu. Bu Dwi, coba klik raise hand-nya biar kita lebih enak untuk memenuhinya. Nanti mungkin Ibu yang kedua ya, karena tadi lebih dulu Bapak Yam Hari. Kepada Bapak Yam Hari, kami persilakan Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak Kholis. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya memang tadi agak sedikit lama sedikit Pak gitu ya, mungkin pada saat openingnya. Tapi pada prinsipnya saya udah menyimak apa yang disebutkan tadi, ada 6 tipe ya, setelah. Oke, 5 nah, item. yang di 5 item ya Pak. Ya. Nah ini maksud kami gini Pak, kalau memang seorang jadi pendidik itu Pak, di samping tadi latar belakang ya, mungkin secara akademisi maupun itu, tapi tentu dalam hal praktek, maksudnya pengalaman itu kan juga menentukan Pak ya. Ya. Nah menurut Bapak gimana kiat-kiat untuk supaya antara audien atau peserta dengan kami bisa tersampaikan dengan jelas, dengan maksud dan yang pahami oleh audien ataupun strategi lainnya. Mungkin ada kiat-kiat yang lebih konkret lagi Pak. Itu aja, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu penanya lagi ya Pak. Monggo, silakan. Dari Ibu Dwi Lestari Handayani, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Kholis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini Pak kan kita punya lembaga kursus kan kita biasanya tatap muka Pak. Tapi semenjak ada ini zona kuning nih Pak, jadi kita harus melaksanakan kegiatan daring sepertinya nih Pak. Tapi kemarin ceritanya saya uji coba sama peserta didik, ternyata mereka
cuman 1, 2, 3 yang belum mengerti nih Pak. Jadinya saya bingung juga nih Pak. Tidak semuanya mereka mengerti, sedangkan kita ini mereka tidak gitu. Bagaimana solusinya nih Pak? Supaya kita ini bisa mengajarkan secara benar gitu untuk masalah metode daring ini, karena di kampung kita pelatihannya Pak, jadi memang agak sulit untuk mensosialisasikan masalah Zoom meeting ini Pak. Terima kasih. Baik. Baik, ada 2 penanya. Oke. Yang pertama Bapak Yamyam Hari tentang kiat-kiat agar audien bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua Ibu Dwi Lestari Handayani itu tentang solusi bagaimana agar pembelajaran dalam jaringan itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Silakan Bapak. Baik. Mohon izin sebelum saya jawab, Bu Dwi ngajarnya apa Ibu? Kita ngajarnya jurusan perhotelan nih Pak, tapi bagian Perhotelan. kitchennya Pak. Kitchennya ya? Iya Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari Pak Zamzam Hari ya. Jadi bagaimana agar kita bisa menyampaikan pesan materi kepada peserta didik atau mungkin kepada pendidik yang lainnya dengan lebih baik. Tentu yang pertama Bapak, kalau berkaitan dengan pengalaman sudah menjadi keharusan ya. Seorang pendidik bisa menyampaikan dengan baik kalau dia terus-menerus belajar, dan belajar. Salah satu cara yang saya lakukan ketika saya dulu, ini sedikit cerita, saya ketika di SLTP, SLTA, orang tua saya selalu mengatakan bahwa kalau si Ahmad Suaidi ini bicara, maka orang lain tidak ada yang paham dan mengerti apa yang dibicarakan. Ya. Jadi ruwet, enggak karu-karuan. Akhirnya saya berusaha mencoba belajar dan belajar. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibu Min Uno, si ibunya Sandiaga Uno, yang Bapak Ibu sangat mengenal anaknya, mungkin emaknya bisa kenal, bisa tidak. Ya, Bu Min Uno sebagai seorang pendidik internasional bahkan, dia selalu berusaha mensimulasikan seluruh materi yang dia akan sampaikan di depan cermin. Bukan 1, 2, 3 kali, bahkan sampai 7, 9 kali dia simulasikan. Karena tadi itu, dia berpikir apakah kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh peserta didik saya nanti. Ini nanti berkait juga dengan apa yang disampaikan Bu Dwi Lestari. Lalu berikutnya tentu sumber informasi yang kita baca, yang kita gunakan itu harus betul-betul berbagai sumber kita manfaatkan. Mohon izin Pak Zamzam ngajarnya apa Bapak? Pak Zamzam Hari, boleh Pak tahu? Zamzam. Oh baik. Pak Zamzam. Ya. Jadi pada saat kita menyiapkan materi, maka sebenarnya tidak cukup hanya dengan menyediakan materi bahan ajar utama saja. Ya. Tetapi harus kita sediakan banyak media yang lain. Contoh, salah satu yang disampaikan Bu Dwi Lestari tadi, ya. Kalau misalnya mereka tidak mengerti, hanya ada beberapa orang. Kita tahu peserta didik itu ada yang audial, ada yang bisa memahami, mempelajari dengan cara mendengar. Yang kedua juga ada yang visual, dengan cara melihat dia akan bisa melakukan, mempraktekkan, mengikuti apa yang disampaikan oleh pendidiknya. Kemudian yang ketiga juga ada yang kinestetik. Kalau dia berpraktek, mengikuti prakteknya, ditunjukkan prakteknya, baru dia bisa. Nah, dengan adanya kondisi daring seperti saat ini, maka yang perlu kita lakukan sesungguhnya seorang pendidik itu harus menyediakan semua media yang ada. Ya, salah satunya ya, menyampaikan langsung menggunakan Zoom meeting. Tetapi faktanya di lapangan ada daerah-daerah, ada peserta yang mungkin itu sinyalnya nyambung putus, sehingga materi yang disampaikan, anggap saja tadi di bidang perhotelan, atau entah di Pak Zamzam misalnya tentang teknisi komputer misalnya. Nah, ketika di awal mendengar sedang memotong bawang merah, tetapi mendengar yang berikutnya bukan lagi memotong sampai selesai, tetapi sudah masakannya jadi, kan jadi masalah. Ya, sehingga peserta itu nggak bisa memahami apa yang tadi disampaikan. Ketika mereka belajar pangkas rambut, ya, ketika pertama dia melihat sinyalnya masih bagus,
pada saat di situ memilih dan menjepit rambutnya. Tetapi ketika sinyalnya nyambung lagi, pangkasannya tinggal yang terakhir. Nah, akhirnya apa? Begitu dia praktek ke kepala pasien yang ada di dekatnya dia, maka terjadilah persoalan, gitu kan? Sehingga panjangnya nggak sama. Pokoknya kalau menurut orang Sunda acak adut lah. Jadi nggak karu-karuan jadinya. Maka dari itu, seyogianya ketika kita mengajar dalam kondisi daring seperti ini, Zoom hanya salah satu media saja. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa siapkan Zoom seperti ini, oke. Bapak Ibu ngajar lalu Bapak Ibu rekam. Ya, Bapak Ibu rekam. Termasuk seperti Bapak Ibu saat ini itu saya biasanya saya bantu kawan-kawan saya untuk mempraktekkan. Contoh seperti sekarang Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu di Zoom di depannya banyak sekali kotak-kotak gambar banyak orang. Begitu Bapak Ibu ya. Banyak orang. Kalau Bapak Ibu ingin gambarnya muncul paling hebat, paling sendirian gitu, maka Bapak Ibu klik di sebelah kanan itu speaker view. Ya. Di klik kanan speaker view, lalu Bapak Ibu pilih gambar Ibu sendiri, klik 2 kali, maka yang lain nggak akan tampil di depan Bapak Ibu. Ya. Yang tampil hanya Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mana gambar terbesar yang akan tampil di tempat Bapak Ibu. Itu salah satu yang biasa saya sampaikan kepada peserta didik saya. Sehingga apa? Lalu dia merekam dengan video, apakah perekam layar atau yang lain. Nah, maka dari itu, seorang pendidik bukan hanya mengajar. Kalau perlu, Bapak Ibu sediakan melalui gradasi. Kalau bisa, share-lah sebuah aplikasi kecil, biar pendidik bisa bagikan kepada yang lain. Beritahu kepada anak-anak, nanti ketika Bapak mengajar, Ibu mengajar, tolong kamu rekam. Menggunakan aplikasi yang sudah Bapak sediakan. Yang sudah Ibu sediakan. Karena apa? Kalau merekam dari Zoom harus izin Pak Kholis, harus izin host. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu punya perekam layar, nggak usah izin Pak Kholis. Bahkan persoalan yang muncul ketika dia betul-betul mulai IT, jadi direkam layar, jadi tinggal pergi, itu yang jadi masalah. Ya, dikasih rekaman, tinggal pergi, nanti kalau sudah sempat baru dilihat. Tapi tidak masalah, oke-oke saja. Karena apa? Belum tentu pada saat pembelajaran lagi mood. Kalau nggak mood, meskipun pengajarannya bagus, juga tidak akan bisa diresapi oleh peserta didik. Jadi Bu Dwi dan Pak Zamzam, satu, terkait bahan harus memiliki bahan yang sangat banyak. Ya, sumber yang sangat banyak. Bacaan yang sangat banyak, contoh yang sangat banyak. Sehingga berbagai macam persoalan yang mungkin muncul, pertanyaan yang mungkin muncul, baik terkait materi pembelajaran atau jauh dari materi pembelajaran, maka akan tetap bisa kita jawab dengan baik. Kenapa? Mohon izin, kadang-kadang seorang instruktur, guru begitu ditanya sesuatu, ada yang jawab begini. Mohon maaf anak-anak, mohon maaf saudara, itu bukan bahasannya sekarang, itu bahasan minggu depan. Sekarang kalau Bapak Ibu ditanya, kemudian bertanya dijawab seperti itu, saya yakin semua akan kecewa. Ya. Jadi kita ini bertanya sesuatu, dijawab oleh instrukturnya, itu enggak kita bahas hari ini. Hari ini hanya kita bahas yang ini. Itu kita bahas minggu depan. Oh, itu langsung Bapak Ibu. Ya, otaknya langsung tertutup total itu. Ya. Sebaik apapun materi kita, bahkan tadi yang terekam, itu tenggelam ke dalam sedalam-dalamnya. Ya, karena apa? Rasa jengkel yang akan muncul kepada peserta didik. Jadi keluasan materi tadi Pak Zamzam itu akan membantu untuk menjawab, oh ya itu begini, nanti akan kita perdalam lagi minggu depan. Itu akan lebih nyaman dan lebih enak. Ya. Kalau yang Bu Dewi tadi, bagaimana menyiapkannya? Satu, biar kalau ada, karena ada peserta yang audial, kemudian visual dan juga kinestetis, selain Bapak Ibu siapkan video, Zoom secara langsung atau Google Meet atau yang apapun, kemudian siapkanlah tutorial yang manual. Terlebih maaf, tata boga, menjahit, yang pesertanya bukan anak-anak. Kalau pesertanya anak-anak mempelajari tutorial video, beres. Tapi yang seperti kita, suruh mempelajari video, ya udah lewat terus. Ya. Maka butuh tutorial-tutorial yang sangat-sangat sederhana, yang sangat mudah. Lalu kita share melalui WhatsApp, sehingga yang sinyalnya timbul tenggelam, nanti bisa membaca tutorial yang ada di WhatsApp. Saya di LCT program menggunakan training, selain saya menyampaikan seperti ini, juga mereka kita berikan tutorial dalam bentuk
PDF. Dan mereka tinggal mengikuti dari panah 1, panah kedua, panah ketiga. Ketika saya membuat tutorial pun, saya mencoba membayangkan gimana agar lebih mudah lagi. Begitu Bu Dwi, Lestari, dan Pak Zamzam. Tentu tidak sesuai dengan harapan. Pak Ahmad, cuman ini solusinya Pak Ahmad. Kan saya tanya, kenapa ini yang lain nggak pada ngikut? Atau saya tanya di WA grup, katanya, Bu, kami kalau ini Zoom meeting tapi nggak bisa lah Bu, katanya. Langsung begitu aja. Saya jadi bingung ini Pak, masalahnya kan cara mensosialisasikannya ini gimana, itu solusinya itu Pak. Baik. Itu kepada masyarakat itu Pak yang masih gaptek nih Pak. Oke. Begini, salah satunya contoh, enggak apa-apa Pak Kholis langsung ya. Ya, jadi kalau saya menemui hal seperti itu, mungkin yang akan saya lakukan begini Bu. Saya akan downloadkan Zoom, siap install, lalu saya kirim ke mereka, saya minta download, saya suruh install. 1. Yang kedua, saya akan buatkan tutorial PDF sederhana, jadi dalam bentuk MS Word, dengan di-capture, cara installnya begini, cara makainya begini, bukanya begini, nutupnya begini, cara bertanya begini. Sampai seperti itu Ibu. Sehingga apa? Nanti ketika kita sampaikan materi, mereka sudah siap dengan kapasitas kemampuan untuk menggunakan Zoom. Contoh, ketika saya mengajarkan praktek, maka tutorial ke-0 yang saya berikan kepada peserta adalah melakukan atau membuat layar menjadi 2 window. Ya, misalnya mereka, Pak, saya nggak punya HP, punyanya laptop doang, gitu kan? Ya sudah, berarti di Zoom seperti ini, bagaimana caranya membuka dalam 2 layar. Sama seperti Zoom seperti yang malam hari ini, Bapak Ibu jangan sampai karena laptopnya dipakai Zoom lalu nggak bisa kerja. Ya, ketika Bapak Ibu Zoom, maka pekerjaan harus jalan. Seperti Pak Tahjul ini pekerjaannya jalan, tapi bukan pakai laptop ya. Tapi pekerjaan untuk menata berkas itu nggak masalah. Tapi ketika di laptop, maka layarnya kita bagi 2. Itu kita ajarkan dulu. Zoom saya siapkan, mereka tinggal install sehingga mereka jadi mudah. Begitu Bu Dwi. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, baik. Baik. Monggo. Baik, ke penanya selanjutnya ya Bapak. Ini kasih, Bapak atau Ibu Oppo A3s, Bapak atau Ibu ini silakan. Mungkin diperkenalkan lebih dahulu Bapak atau Ibu. Oppo A3s. Oke, kalau tidak kita lewati dulu. Akan saya bantu bacakan untuk pertanyaan yang dari kolom chat ini ya Pak ya. Ada dari Bapak Rahmat Rizky dari Aceh. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Suci Triana Setianingsih, LPK LCC Batam. Tentang bagaimana menurut pendapat Bapak apabila peserta didik terkendala pada sinyal saat melakukan daring via Zoom. Begitu Bapak, 2 pertanyaan dulu kami persilakan. Terima kasih Pak Rahmat Rizky ya. Bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran daring? Sebenarnya yang kita ukur bukan persoalan pembelajaran daringnya. Tapi yang kita ukur adalah materi pembelajaran itu sudah diserap atau belum. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form untuk mendapatkan feedback. Ya. Jadi pada saat pembelajaran daring, selesai pembelajaran daring, buatlah kuis-kuis. Bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan polling. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Zoom seperti ini, Zoom yang Pro ini, maka Bapak Ibu bisa langsung menggunakan polling. Jadi polling di akhir, di situ ada menu. Ya. Kalau Bapak Ibu membuat schedule, setelah schedule-nya jadi, nanti di paling bawah itu akan ada add polling. Bapak Ibu bisa siapkan banyak pertanyaan. Ya, misalnya Bapak Ibu mau mereview seperti kalau kita pembelajaran, itu menjelang penutup, itu dilakukan review. Tapi kalau kita yang melakukan review, kita nggak akan bisa jawaban dengan mudah. Kalau kita bertanya langsung kepada mereka, biasanya mereka nggak mau unmute mic-nya, mending diam, gitu kan, kalau pada saat daring. Beda kalau di kelas, itu seperti ditohok, akhirnya mereka harus menjawab. Kalau di sini Bapak Ibu nggak bisa menohok mereka. Ya, maka salah satunya gunakanlah media yang membuat mereka tidak terpaksa.
Ya, salah satunya polling atau mungkin kuis dengan Google Form. Jadi ketika sebelum pembelajaran sudah kita siapkan link banyak yang nanti bisa mengukur bagaimana tingkat daya serap materi yang kita berikan kepada peserta didik. Atau bisa menggunakan penugasan. Nanti masukkan kantong tugas. Di-upload kemana seperti itu. Ya. Kemudian juga bisa menggunakan Mentimeter. Mentimeter itu juga sama. Mereka nanti bisa curah pendapat. Kalau Bapak Ibu di Google Image, itu biasanya menemukan ada tulisan definisi marketing, tapi tulisannya warna-warni, ada yang dari arah atas, dari kanan, dari kiri, pendapat banyak orang. Nah, itu salah satunya menggunakan Mentimeter. Ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak, siapa tadi? Pak Rahmat Rizky ya. Pak Rahmat Rizky. Jadi kita siapkan kuis-kuis, kita siapkan mungkin lembar tugas atau apapun menggunakan Google Form, menggunakan media-media yang lain. Kemudian berikutnya yang Bu Suci Tria, sinyal. Nah ini sering, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya kadang-kadang begini, kalau memang Ibu adalah sekolah yang ada di daerah, maka bekerjasamalah dengan desa setempat untuk disediakan fasilitas Wi-Fi. Ya, sekarang di desa-desa memungkinkan. Selama di situ ada pesawat telepon bisa nyambung, ada cagak teleponnya maka bisa. Lalu ketika memang betul-betul tidak mungkin ada sinyal masuk, ya, memang betul-betul entah di lorong mana begitu ya. Tidak mungkin bahkan kelurahan untuk ke kelurahan butuh 40 kilo untuk bisa pinjam HP-nya Pak Lurah untuk dapat sinyal, gitu ya. Maka solusinya Ibu dan Bapak siapkanlah video pembelajaran, lalu titipkanlah kepada orang lain untuk diterimakan kepada yang bersangkutan. Dalam bentuk MP4 misalnya, lalu diberikan kepada mereka. Kalau memang tidak memungkinkan visit, mereka suruh datang, kalau memungkinkan ke sekolah, maka Bapak Ibu siapkan alat, ya, alat itu apa? Kabel pendek untuk mencolokkan ke HP Bapak Ibu atau ke laptop Bapak Ibu, ke HP mereka. Nanti buatkanlah folder di HP mereka, kopikan video-video pembelajaran Bapak Ibu. Sehingga mereka yang nggak ada sinyal, yang juga secara ekonomi berat, tidak terbebani oleh kegiatan daring Bapak Ibu karena kena kuota. Tapi dia bisa mempelajari dari video-video yang Bapak Ibu buat. Lalu membuat videonya bagaimana? Banyak. Ya, pakai HP Bapak Ibu. Di kamar ngajar. Pentingnya ngajar divideokan, satu untuk evaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan ternyata ketika ngajar ada yang salah. Dengan kita videokan, kita jadi tahu persoalannya. Nah, itu Bu Suci, atau menggunakan sinyal-sinyal di wilayah itu, ya, bersama-sama dengan warga yang lain untuk membeli kuota beberapa waktu. Mohon izin bisa di-mute beberapa. Kemudian bisa juga menggunakan tadi fasilitas-fasilitas. Contoh, kalau ada minimarket, cari minimarket yang ada wifi-nya. Kalau ada kantor pemerintahan, jangan segan-segan mengajak anak tersebut untuk kantor pemerintahan. Kita harus berangus persoalan sinyal jadi alasan karena sesungguhnya masalahnya bukan pada sinyal, tapi masalahnya 3M. Ya, saya sering kali dalam bisnis, dalam pendidikan apapun yang membuat kita merasa kesulitan itu 3M, 3M. M yang pertama adalah malas. M yang kedua malas. Dan M yang ketiga mualas. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika mereka beralasan, Pak, saya nggak punya sinyal. Ditanya, di situ ada kantor pemerintahan enggak? Ada. Ada wifi-nya? Ada. Datanglah ke sana. Ya, mintalah kepada mereka, Pak, saya anak sekolah di ini, saya kursus di ini, saya butuh sinyal. Saya yakin pasti diberi. Bahkan disiapin snack mungkin malahan. Ya. Kalau tiap hari ya bawa snack sendiri, gitu ya. Jangan minta snack terus. Atau misalnya termasuk saya, kalau Bapak Ibu orang Surabaya, di sini ada orang Surabaya, ya. Bapak Ibu ingin upload sinyal yang bagus, itu ada satu hotel langganan saya. Bukan langganan saya nginap loh ya. Langganan saya nongkrong untuk upload, ya. Itu namanya Hotel Kampi di Surabaya. Isinya banyak ekspatriat. Kalau Bapak Ibu mau mengupload, ya, misalnya 20 mega, 100 mega pun nggak butuh waktu bermenit-menit, ya. 10 menit bahkan 5 menit sudah selesai, ya.
luar biasa di sana. Jadi nggak usah khawatir terkait sinyal. Yang harus Bapak Ibu motivasi adalah mental dia. Kamu harus berjuang, dapatkan sinyal di kantor, di minimarket, bahkan nongkronglah di Telkomsel, nongkrong di warung kopi, ngopilah di situ, ya sambil belajar dan dapat WiFi. Begitu Bu Suci, ya. Jadi nggak ada alasan sinyal, WA aja bisa, masa bingung sinyal, gitu kan? Pendekatan sosial, Pak ya. Ya. Terima kasih. Baik. Baik, kalau belum ada yang raise hand, saya lanjut untuk membacakan yang dari kolom chat. Ya, ada Ibu Aimarina tentang seorang pendidik yang pasti ada kelemahannya. Mungkin tahu sedikit dari yang banyak sebagai seorang IT, mohon solusinya agar menguasai media pembelajaran daring ini, gitu, Pak. Oke. Kuncinya untuk itu Bu, doing little better and better. Lakukan sedikit selalu lebih baik. Belajar Bu kuncinya, nggak ada yang lain udah. Ya, jadi belajar. Jadi misalnya kita, wah saya nggak paham ini. Untuk paham ya harus belajar. Dan cara belajar yang paling mudah adalah mencoba melakukannya. Misalnya IT, kita kadang-kadang IT itu seperti apa begitu ya. Padahal IT itu ya biasa kok, ya biasa saja. Caranya begini Bapak Ibu, kalau misalnya kita dalam, maaf seperti saya usia hampir 50 atau mungkin Bapak Ibu sudah 60 atau mungkin 70, mungkin bisa di stop screen. Ya. Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, caranya jangan belajar sendiri. Ya, kalau kita merasa kesulitan IT, maka gunakanlah bertanya kepada orang lain. Bertanya kepada tetangga, bertanya kepada saudara, bertanya kepada siapapun. Saya tidak akan segan-segan bertanya kepada anak saya, bertanya kepada orang lain, kepada siapapun, agar saya bisa. Contoh, ketika dulu saya nggak pernah menggunakan kartu kredit, nggak pernah menggunakan PayPal. Ya udah, auto debit gitu aja udah. Tapi begitu zaman seperti saat ini, nggak bisa tidak. Ketika saya tidak mau memakai kartu kredit, maka PayPal jadi solusi bagi saya. Berarti saya harus belajar gimana caranya beli PayPal, bagaimana VCC, bagaimana tukar dolar, bagaimana ini. Saya harus belajar. Nah, kalau takut belajar sendiri, tanya. Kenapa tanya? Tanya kepada siapa? Kalau misalnya Bapak Ibu takut tanya dan malu bertanya, tanyalah kepada orang yang tidak pernah dikenal oleh Bapak Ibu. Ya, datanglah ke kota, ke mall atau apa, lalu tanyalah. Karena apa? Setelah tanya itu besok nggak ketemu lagi. Jadi rasa malu sudah tidak ada lagi. Tapi kalau Bapak Ibu rasa malunya tinggi bertanya kepada tetangga, ya jangan tanya kepada tetangga, tanyalah kepada orang lain. Ya, sekali bertanya, habis itu selesai ditunjukin, terima kasih, golden shake hand, tuntas pulang, besok nggak ketemu udah. Ya, jadi udah rasa malu udah hilang. Tapi kita bisa sesuatu. Kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk membaca video atau mempelajari video di YouTube banyak sekali. Ya sedikit demi sedikit di pause, sedikit demi sedikit di pause. Belajar itu ibaratnya orang makan. Ya. Jadi kita tidak bisa makan pagi, makan siang, makan malam sekaligus. Tidak akan bisa. Ya. Dan dalam proses makan tersebut itu tidak bisa juga misalnya dikumpulkan, makan pagi nanti saya gabung dengan makan siang saya gabung dengan makan malam. Nggak akan habis Bapak Ibu. Ya, bahkan malah sakit. Maka prosesnya makan sedikit-sedikit. Yang waktunya pagi ya dimakan pagi. Makan siang ya siang. Nah, sekarang misalnya bisanya Zoom ya Zoom. Besok lagi belajar Google Meet. Besok lagi belajar lagi Webex. Besok lagi belajar dan lain sebagainya. Nah, ada satu pesan yang penting di zaman daring seperti ini Bapak Ibu serba online, serba seringkali harus submit ya. Harus sign up ke aplikasi-aplikasi. Jadi Bapak Ibu harus keluarkan email untuk bisa masuk aplikasi tertentu. Saya sarankan buatlah satu email spesialis sign up. Ya, di mana email itu tidak Bapak Ibu gunakan untuk kirim apapun, tidak akan ada data apapun, hanya sekedar buat email. Begitu masuk Tokopedia, pakai sign up itu. Masuk McDonald, pakai sign up itu. Pakai Blibli, masuk sign up itu. Jadi hanya sebagai kunci sign up. Sehingga apa? Seandainya email yang kita pakai sign up sebagai kunci masuk ke aplikasi tadi disalahgunakan oleh pemilik aplikasi, dia mau menyerap datanya zonk. Karena nggak ada isinya.
Ya nggak pernah dipakai email, nggak pada isi kontaknya juga nggak ada, gitu kan. Nomor telepon Bapak Ibu bisa pakai nomor siapapun, nomor yang sekali jual juga bisa, gitu kan. Jadi tidak akan terserap data Bapak Ibu. Tapi kalau sudah terlanjur, ya enggak masalah, nggak usah takut, nggak usah bingung, yang penting hati-hati. Gitu aja ya. Karena sekarang banyak orang bisa menyerap. Termasuk seperti ini, Zoom seperti ini, Bapak Ibu, itu juga bisa diserap data kita. Tapi nggak usah khawatir. Selama kita berbuat baik, nggak akan ada keburukan yang datang ke kita. Ya. Tapi kalau kita berniat buruk, ya akan datang keburukan juga kepada kita. Begitu Pak Kholis, ini saya baca beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Iya. Oke. Oke. Ini ada yang menarik juga nih, Ya. Pak Ahmad Waidi. Jadi tentang materi daring, contohnya dari program Tata Busana yang menggunakan sarana alat atau mesin. Ini dari LKP Rus, Ibu Wahyu Emilia Rositia kalau nggak Baik. salah gitu. LKP Rose. Iya, dan satu lagi mungkin tentang penggunaan Zoom yang biar tidak apa istilahnya lebih dari 45 menit. Monggo Pak, silakan. Ya. LKP Rose ya, Rose. Ya. Ini kalau saya NTT Bu ya? Saya lupa Rose ini apakah NTT Ya. apa ya? Ibu Wahyu Emilia begitu. Saya lupa Rositia. ya. Oke. Jadi begini, untuk program Tata Busana kuncinya satu tentu ya, bahwa pesertanya juga harus punya alat kalau memang mau daring ya. Punya alat mesin jahit juga. Jangan sampai nanti kita ngajari menjahit, mereka nggak punya mesin jahit. Nah, terus jahitnya pakai apa gitu kan? Nggak bisa. Maka harus sama-sama punya. Bahkan kalau perlu, Bapak Ibu, yang saat ini lembaga kursusnya harus daring, sementara memiliki 20 mesin jahit di lembaganya, maka gunakan itu untuk media promosi. LKP Rose, gitu kan? Kursus di sini biaya sekian. Anda akan dipinjami mesin jahit sampai bisa. Ya. Nanti kalau misalnya di situ terus bagaimana nanti, apakah harus ngambil sendiri? Gratis ngambil sendiri, kalau diantar nambah ongkos 15.000. Jadi hitung-hitung persewaan mesin jahit daripada nganggur di lembaga kita, ya. Daripada nganggur. Mereka suruh beli misalnya kalau ingin kursus daring, berarti saya harus punya mesin jahit dong. Bilang, enggak usah, saya pinjami mesin jahit. Ya. Diajari cara perawatannya, nanti begini penggunaannya. Toh akhirnya nanti kalau mesin jahit Ibu Wahyu ya, Ibu Wahyu itu biasanya menggunakan listrik Bu Wahyu, maka begitu mesin jahit Ibu pinjamkan ke peserta didik yang tentu harus jelas rumahnya di mana, tempatnya di mana, jangan sampai dijual, mohon maaf ya. Kemudian diantar ke sana, maka listriknya pakai dia, biaya kursusnya tetap ya, bayar listriknya turun tapi pemasukan menjadi naik. Yang punya komputer juga demikian. Ada sebuah lembaga punya 12 laptop ya, kantornya hanya satu kamar kecil, dia memberikan pelatihan 12 bulan tiada henti. Jadi apa yang dia lakukan? Menawarkan ke sebuah sekolah. Dia mencari 12 sekolah di mana masing-masing sekolah menggunakan laptop itu selama 1 bulan. Promosi dia ke sekolah, Bapak Ibu, sekolah nggak perlu menyediakan perangkat, cukup menggunakan perangkat kami, laptop kami siapkan, servis kami yang tanggung. Tapi di balik itu apa yang terjadi? Ya, listrik dia nggak nanggung, AC dia nggak nanggung, snack dia dapat, ya, bayaran juga dapat. Jadi setiap hari setidaknya mengurangi beban makan 1 kali. Pengeluarannya sudah berkurang. Karena apa? Membuat jam belajarnya di sekolah bukan jam 9 sampai jam 10, itu malah petaka. Kalau jam 9 sampai jam 10, 11, Bapak Ibu hanya dapat teh. Ya. Tapi kalau membuat jadwalnya jam 11 sampai dengan jam 13, Bapak Ibu dapat teh dan makan siang. Ya. Jadi pengeluaran makan siang gratis, kemudian listrik gratis, AC gratis. Jadi ini jemput bola, Bapak Ibu memfasilitasi. Kalau saya ambil dari aspek spiritualnya, teknik marketing seperti itu adalah teknik spiritualitas berbuat baik. Yang muslim, yang non-muslim semuanya sama, setiap kebaikan balasannya kebaikan. Bapak Ibu bantu mesin jahit, Bapak Ibu bantu komputer, mereka jadi punya, mereka jadi mudah, mereka akan bayar Bapak Ibu. Daripada mesin itu nganggur rusak di lembaga kita.
Begitu Bu Wahyu ya. Itu salah satu mungkin inspirasi. Nah, bagaimana terus daringnya? Bapak Ibu buatlah video dengan HP Bapak Ibu. Ya. Jadi divideokan oleh putranya cara motong bagaimana, cara membuat pola bagaimana. Videonya jangan panjang-panjang, ya jangan panjang-panjang. Videonya hanya per pekerjaan. Nanti di-share melalui WA. Ini mulai memotong bagian ini begini, cukup sedikit saja. Habis itu kemudian bagian lain divideokan lagi. Bapak Ibu, kalau itu nanti Bapak Ibu daring ini mau jadikan momentum kesempatan, sekalian Bu Wahyu bukalah channel YouTube. Ya, channel YouTube. Potongan-potongan video tadi Bapak Ibu upload di YouTube dikasih judul. Akhirnya apa? Banyak orang melihat, mereview dan sebagainya, subscribe, suatu saat mungkin maaf, entah kapan begitu akan bisa dimonetasi oleh cucu kita. Ya. Nah, jadi keberkahan muncul. Terus, peserta didik juga demikian. Anak-anak nanti pada saat kamu mengerjakan, pada saat proses belajar membuat pola di LKP Rose. Rose atau Rose ya? Rose gitu ya. LKP Rose. Nah, dia suruh membuat videonya lalu diupload juga di YouTube-nya dia boleh, dikirim ke ibu juga boleh. Ya, satu diupload di YouTube-nya dia, lalu diberi judul, terima kasih saya belajar membuat pola menjahit di LKP Rose hari ini. Satu. Kalau 12 kali pertemuan, 12 video diupload oleh dia. Siapa yang promosi? Peserta didik ibu. Ya, melalui YouTube. Terus dikirim ke Bu Rose, ya. Video-videonya dikirim oleh Bu Rose juga di-upload lagi di YouTube-nya Bu Rose. Praktek Siti siapa, praktek membuat pola luar biasa, bagus hasilnya. Ibu promosi, orang belajar dari video itu dimonetasi juga bisa. Ya, jadi banyak yang bisa dimanfaatkan proses atau kondisi saat ini. Begitu Bu Ros, Bu Wahyu ya, LKP Rose. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait Zoom. Nah, Zoom ini ya. Baik, berkait Zoom saya tunjukkan sedikit. Ya, oke. Bapak Ibu, Zoom ini memang banyak digunakan, satu karena murah. Kalau Webex kita hanya cukup membayar $14,99. Nah, bagaimana agar lebih dari 40 menit? Nah, kan begini ya, Bapak Ibu zoom in ya. Seperti ini misalnya, ada dua bagian, ada yang pro, ada yang basic. Kalau yang ingin tadi itu mendapatkan Zoom yang lebih dari 45 menit, kemungkinan kita inginnya Zoom gratis yang lebih dari 45 menit, kan begitu ya. Kalau misalnya yang pro kan nggak usah mikir, kita bisa kapanpun, berapapun, seperti gradasi ini bisa jam berapapun bisa, 24 jam. Nah, contoh seperti ini basic. Ya, basic. Pada Zoom menggunakan basic. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan jadwal lebih dari 1 jam, cara pertama ini. Ketika Bapak Ibu membuat jadwal meetingnya apa, deskripsinya apa, tanggal berapa. Nah, di sini kan selalu ada surat cinta dari Zoom ya. Bahwa di situ disebutkan your Zoom basic plan has a 40-minute time limit on meeting with 3 or more participant. Ya, hanya 40 menit. Ya. Maka kalau ingin lebih dari 40 menit, silakan ini diklik, misalnya 4 jam, kemudian silakan diklik recurring meeting. Maka dia nanti jadwalnya bisa lebih dari 1 jam. Tetapi ini hanya bisa dipakai beberapa kali, kalau nggak salah 2-3 kali sudah nggak bisa lagi. Jadi Zoom-nya sudah ngerti, mosok gratisan terus. Nah, gitu kan. Kecuali Bapak Ibu membuat sign up lagi dengan alamat email yang lain. Dan kalau membuat alamat email, jangan menyusahkan diri sendiri. Seringkali kita membuat email dan password, tujuannya adalah secure, rahasia, aman. Saking rahasianya, termasuk dia rahasia untuk diri kita sendiri. Ya, sehingga apa? Masuk email lupa, passwordnya apa? Saking rahasianya. Ya, itu kan fatal. Maunya rahasia, ternyata diri kita sendiri juga dirahasiakan oleh email kita sendiri. Maka kalau Bapak Ibu membuat email, buatlah 1 email, lalu tambahlah angka. Itu paling mudah.
Misalnya Ahmad Suhaidi 1, Ahmad Suhaidi 2, Ahmad Suhaidi 3. Nanti ada Ahmad Suhaidi 99, Ahmad Suhaidi 100. Passwordnya cukup 1. Ya, nggak usah. Sehingga apa? Mudah nanti cara mengingatnya. Kalau sudah Ahmad Suhaidi 100, berarti Bapak Ibu dapat 1.500 giga ya, kuota gratis untuk Google Drive. Ini caranya Bapak Ibu kalau ingin lebih dari 1 jam, tetapi hanya beberapa kali. Ya. Nah, kalau ingin juga beberapa kali, asalkan bukan kegiatan formal, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu silahkan buat jadwal berkali-kali. Nanti disepakati dengan warga belajarnya, dengan Zoom Basic, Bapak Ibu langsung membuat schedule 5 room meeting. 5 room meeting dibuat, lalu di-share semua ke peserta didik Bapak Ibu. Kemudian sampaikan kepada mereka, anak-anak, peserta didikku, nanti begitu tiba-tiba mati, gitu kan? Begitu 40 menit tiba-tiba mati, tolong kamu buka room yang berikutnya. Kita juga pindah ke room yang berikutnya. Nah, kalau mati lagi, pindah ke room yang ketiga. Kalau mati lagi, pindah ke room yang keempat. Tapi jangan coba-coba untuk menggunakan cara itu ketika webinar seperti ini. Digebuki peserta, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau untuk pembelajaran dengan peserta internal kita, rapat, arisan, atau mungkin ngobrol, enggak apa-apa. Pakai Zoom Basic terus, tapi jadwal schedule-nya kita buat 5 sekaligus dengan selisih waktu 1 detik. Atau 2 detik atau 5 detik. Antara Zoom room 1 dengan room berikutnya. Jadi nanti pindah begitu. Karena apa ya? Namanya gratis mau gimana lagi? Gitu. Nah, bagi yang sudah pro, tolong jangan lupa kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki pro, ya, dan tidak ingin memperpanjang pada bulan berikutnya, karena Bapak mohon izin, ketika Bapak Ibu meng-apply Zoom yang pro, itu sesungguhnya kontrak Bapak Ibu adalah langganan setiap bulan bayar. Ya, kontrak setiap bulan langganan bayar. Nah, kalau ingin bulan berikutnya nggak bayar, maka segeralah hari kedua setelah Bapak Ibu bayar, langsung di menu ini, saya tunjukkan aja, biar nanti nggak seperti bayangan hantu, gitu ya. Mohon izin, ini pelajaran Zoom malam hari ini ya, nggak apa-apa. Karena ini media yang digunakan oleh instruktur, jadi penting untuk kita pahami. Kalau yang basic, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau basic itu tadi caranya, sebentar. Nah, kalau yang misalnya pro, Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan sebentar. Ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang versi pro, di mana harus dihentikan agar tidak kepotong kartu kredit Bapak Ibu atau PayPal Bapak Ibu setiap bulan, ya. Maka Bapak Ibu harus melakukan proses sebentar, sign in, oke. Saya akan coba buka yang bentar. Nah ini. Oke, semoga license. Nah ini, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuklah kepada account management, kemudian billing, ya, billing seperti ini. Nah ini, di sini, ya. Di sini berakhir tanggal 28 Agustus. Berarti begitu setelah tanggal 28 Juli, tanggal 29 kemarin, di sini menu di sini langsung saya cancel. Artinya kalau saya cancel, setelah tanggal 28 Agustus, tidak saya perpanjang lagi. Mohon maaf Pak, kalau mau keluar tampilannya Pak. Oh, sorry. Ya. Maaf. Belum di-share Pak. Bentar, ini sudah share padahal. Sebentar. Kelihatannya masih kosong. Sudah saya share, kenapa nggak keluar ya? Oh, maaf. Share-nya bukan share yang total, Bu. Sorry. Harus ganti window-nya. Nah ini, maaf. Ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang license, kalau pengen tidak memperpanjang, masuklah ke account management, kemudian billing, ya. Nah, lalu di situ ada menu di sini nanti cancel. Ya, cancel. Ini sudah saya cancel. Cancelnya kapan? Bisa 1 menit, 2 menit, atau 1 hari lah. 1 hari setelah Bapak Ibu aktifkan, maka langsung di cancel. Ini berarti bahwa setelah tanggal 28 Agustus saya tidak perpanjang lagi. Kalau ingin memperpanjang, tinggal di reactive plan. Dan Zoom luar biasa,
dia letakkan reactivate plan ini di sebelahnya cancel. Tujuannya apa? Siapa tahu salah klik. Ya. Begitu Bapak Ibu salah klik, otomatis perpanjang lagi. Kita nggak merasa memperpanjang. Padahal kita sudah reactivate plan. Jaringan terputus. Nampaknya bukan di saya ya, di tempat Ibu ya yang putus. Baik. Jadi ini yang Bapak Ibu perhatikan agar terus-menerus kartu kreditnya tidak terpotong dan PayPal-nya tidak terpotong. Ya, itu kalau Bapak Ibu gunakan. Kalau yang Pro, Bapak Ibu mau membuat jadwal apapun berapa jam pun tidak masalah. Tetapi saya sarankan Ibu Bapak instruktur yang menggunakan Pro untuk pembelajaran biar tidak bolak-balik membuat jadwal, ya. Maka ketika membuat schedule seperti ini, ya, gunakan personal meeting ID. Nih, yang di sini nih. Jangan menggunakan yang generate. Kalau yang generate, berarti Bapak Ibu besok membuat jadwal lagi, dapat link nyebar lagi ke orang lain. Ya. Lalu disebar lagi ke peserta lagi, generate linknya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai personal meeting ID, anak-anak, kita akan pembelajaran selama 1 bulan ke depan. Link yang digunakan adalah ini, selama 1 bulan Bapak Ibu menggunakan ini. Jadi anak-anak tidak perlu bolak-balik di-share meeting ID-nya. Tetapi catatannya, Bapak Ibu, setiap hari jadwalnya harus diperbaharui. Ya. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu membuat jadwal, lebih mudah di HP membuat jadwal di Zoom ya daripada di laptop. Ini jadwalnya tanggal 8 Agustus jam 9, misalnya sampai dengan jam 20, jam 10 malam ya, jam 10 malam. Mana jam 10 malam? Berarti jam 9 PM ya. Jam 10 PM. Di sini saya buat jam 12 atau mana ya? Ya, kecepatan. Oke, misalnya saya buat, nah ini jam 10 PM. Maka sebelum jam 10.30, Bapak Ibu jangan sampai kelewat. Kalau kelewat nanti jadwalnya terhapus. Ya. Kalau sudah jam 10.00, Bapak Ibu ganti tanggalnya toh. Ganti tanggalnya maka besok aktif lagi. Ganti tanggal lagi, besok aktif lagi. Sehingga akan lebih mudah. Karena memang dia batasi 24 jam ganti jadwal. Tapi kalau dengan personal meeting ID, peserta didik tidak perlu bolak-balik menerima link. Jangan pakai yang generate, tapi pakailah yang personal meeting ID. Password-nya setiap hari sama. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Media pembelajaran yang namanya Mbak Zoom, ya. Kalau Google Meet itu gratis sampai 30 September. Setelah itu kita doakan diperpanjang gratis lagi sampai tahun depan. Kemudian kalau Jitsi itu gratis dan tidak usah pakai memasukkan email Bapak Ibu. Kalau pakai whiteboard gratis selamanya, ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Begitu Pak Kholis. Nah, mohon maaf ini ngelantur kemana-mana ya. Nggak apa-apa, menambah pengalaman juga Pak. Baik. Oke. Baik Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Mau silakan. Langsung, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi saya ketinggalan gitu untuk masuknya. Mohon izin untuk ya tadi kan satu email, kemudian saya mohon memperkenalkan dulu Bapak, mohon izin. Oh, nama saya Atang Priyatna dari MAN 1 Bekasi. Oke. Ya. Kemudian mohon izin Bapak, tadi kan saya merasa karena masuknya tadi sekitar jam 8-an jadi ketinggalan. Masalah tadi tentang sign up, kemudian terutama ini ya banyak sekali yang Bapak tadi ini kan jelaskan. Alhamdulillah itu menjadi bayangan buat saya pribadi. Cuman itu mungkin tadi seperti tadi barangkali makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam gitu Pak ya. Nah itu. Jadi belajarnya itu seperti itu barangkali. Nah kemudian kira-kira ini Pak yang lebih terfokuskan itu untuk saat ini gitu kan. Kira-kira bagaimana
bagi orang yang terutama anak-anak yang memang tadi kendalanya berbagai macam kendala gitu Pak ya. Ya. Nah, kira-kira yang lebih enteng dan lebih gampang kalau di sekarang yang sedang berjalan itu di e-learning gitu Pak. Nah, Oke. itu gimana itu Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih banyak Pak. Baik. Terima kasih. Monggo langsung saja Pak. E-learning. Jadi bagaimana mereka belajar secara daring. Bapak Ibu, sesungguhnya sebagai seorang guru, kadang-kadang kita bisa menggunakan materi-materi yang dibuat oleh orang lain agar tidak membebani mereka terlalu berat untuk daring, ya. Karena daring itu juga kadang-kadang mereka nggak mendengarkan, entah mereka sambil main dan sebagainya begitu ya. Terkadang, maka pada proses e-learning, Bapak bisa buatkan berbagai macam link kepada mereka. Misalnya saya sebagai seorang guru, mohon izin, Pak Atang ngajar apa Pak? Masih di mute Pak, masih di mute, mic-nya masih mati Pak. Ya. Saya akidah Pak. Akidah, Akidah oke, akhlak yes. ya. Baik, Bapak coba buatlah satu apa istilahnya ya, satu link, berbagai link bisa dari YouTube, bisa dari Google, bahan-bahan materi, termasuk bahan materi Bapak sendiri, ya. Masukkan Google Drive, lalu siapkan linknya kepada mereka. Share-lah kepada mereka, mereka bisa download kapanpun. Bisa, atau kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa menggunakan channel Telegram Bapak. Ya, channel Telegram. Saya boleh izinkan contoh, mungkin Bapak Ibu sudah menggunakannya. Saya mohon izin sebentar aja, mohon nanti bisa di-admit. Saya share sebentar. Jadi linknya nanti Bapak, kalau bisa Bapak siapkan di RPP-nya, untuk materi ini linknya mana, materi ini linknya mana, materi ini linknya mana, lalu sebarkan kepada mereka. Sehingga mereka tinggal klik. Ya. Jadi akan memudahkan mereka untuk mengunduhnya. Atau bisa juga menggunakan, sebentar, sambil saya masuk. Sebentar. Atau juga Bapak gunakan barcode. Ya, barcode. Gunakanlah barcode. Barcode yang paling mudah menggunakan gg.gg. Ini saya coba share. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya link, sebentar saya buka dulu aja. Ya. Oke. Ya. Misalnya di sini materi akidah. Ya. Sebentar, belum saya share Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini share total bisa enggak ya? Sehingga saya nggak perlu bolak-balik keluar. Ini whiteboard yang keluar ya, karena saya bukan host. Ya. Mau saya apakan arahkan jadi host atau Pak? Gimana Pak? Boleh sebentar, boleh. Biar saya bisa share total. Ya. Kalau diperkenankan. Ya. Kang Ben, mohon dibantu Kang Ben mungkin. Bukan yang LCD ya, yang Ahmad Suhaidi 99. Yang Ahmad Suhaidi 99, kalau diizinkan. Ya. Nanti saya tunjukkan. Oke. Sudah? Sudah. Monggo Pak. Oke, tapi tetap nggak bisa keluar ya, yang menu utama ya. Iya Pak, betul. Oke, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, udah pakai gini aja udah. Enggak apa-apa. Saya pakai begini aja. Enggak masalah. Oke. Ya, di situ belum share. Nah, hari ini share screen-nya harus per item. Baik. Di situ saya tinggal buat GG aja, Pak. Ya, enggak apa-apa, Pak. Pakai ini aja, enggak masalah. Ya, ini. Jadi nanti linknya kita buatkan di sini. Misalnya saya di sini bisa langsung masuk dah ini. Oke, di sini misalnya saya mencari materi tentang akidah. Akidah akhlak gitu Pak ya, misalnya. Iya, betul. Ya, oke, ini pembelajaran akidah akhlak, anggap aja seperti ini. Betul. Ya. Maka berikutnya linknya. Nah, linknya tinggal kita masukkan ke gigi tadi Pak. Ini. Ya, misalnya Bapak gunakan materi akidah 1. Pertemuan 1 misalnya Pak ya. Betul. Pertemuan 1.
Lalu kita short begini. Kemudian biar kita nggak repot membagikan ini, pakailah QR code. QR code ini kita klik kanan, save image, QR code-nya langsung kita save. Ini langsung materi akidah pertemuan 1. Nah, peserta Bapak nanti tinggal kalau pengen ngunduh isinya, silahkan men-scan barcode materi akidah 1. Maka otomatis dia akan masuk ke link ini. Gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau Bapak pakai Google Drive, maka buatlah link dengan Google Drive, tapi mohon dipastikan di situ Bapak Ibu open ya, open Google Drive-nya. Can anyone view? Kalau nggak can anyone view, nanti harus request Bapak yang capek. Begitu, Pak. Iya. Ya. Nah, langkah yang kedua bisa menggunakan cara ini. Sebentar. Saya akan share ke Bapak Ibu. Sebentar, share screen. Share screen, kok nggak muncul ya? Share whiteboard. Oh, sorry, bukan juga. Kalau di HP kenapa nggak mau muncul dia? Sebentar, Bapak Ibu. Siap. Share. Google Drive bukan, box bukan, dokumen bukan, URL bukan. Kenapa nggak bisa share HP ya? Ini di settingnya kayaknya. Saya agak kesulitan jadinya. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, ini share kok tidak bisa share ya dari sini? Dari yang mana Pak? Jadi yang mau dari yang HP saya. Dari yang HP saya. Pakai akun yang LCD juga. LCD juga. Betul. Cuman saya nggak tahu kenapa tidak bisa saya share HP saya. Coba saya jadikan host lagi ya Pak ya. Oke. Coba monggo Pak, silahkan coba Pak. Bentar. Tetap tidak bisa Pak. Nggak tahu kenapa ya. Settingan. Ini adanya whitebox, bookmark, kemudian web URL, dokumen, foto, box, Google Drive, Microsoft OneDrive. Ini nggak bisa share, nggak tahu kenapa. Ya, saya harus belajar juga ini. Iya. Oke, ini raise hand munculnya. Bookmark nggak bisa, web URL nggak bisa, foto. Atau sebentar Pak, bentar. Siap. Saya cari cara sebentar ya, biar nanti kita bisa sharing tentang channel Telegram. Siap. Kalau nggak bisa, lain waktu. Aduh, nggak bisa ini. Bookmark bukan. Maaf Pak, ini nggak tahu kendalanya di mana, ya. Iya Pak. Sehingga tidak bisa saya share ke Bapak Ibu. Jadi salah satu penggunaannya, ini mohon maaf, ini bukan. Ya. Jadi salah satu penggunaannya channel, Bapak Ibu bisa membuat channel Telegram. Nanti semua materi Bapak Ibu masukkan ke channel itu, lalu semua peserta didik suruh aktif di Telegram, di channel tersebut. Nah, sehingga nanti semua materi yang Bapak Ibu dapatkan bisa di-share di situ dan mereka langsung mendapatkan notifikasi tanpa harus Bapak Ibu beritahu. Nah, contoh sekarang silakan Bapak Ibu yang punya Telegram, silakan buka Telegramnya. Silakan cari di situ SKL kursus ya. Bukan SKL, akreditasi kursus. Cari aja akreditasi kursus Ahmad Berbagi di searching. Di searchingnya Telegram. Silakan. Nanti munculnya apa di situ? Itu contoh channel yang saya buat untuk LKP. Ya, cari akreditasi kursus Ahmad Berbagi, maka akan muncul di situ. Silahkan diklik, lalu join. Kursus Ahmad. Ya, Ahmad Berbagi. Di Telegram ya, di Telegram. Ketika searching, Bapak Ibu akan muncul di sana nanti kursus Ahmad Berbagi. Akreditasi ya, akreditasi kursus. Nah, kalau boleh saya tampilkan seperti ini Pak Ibu. Kan muncul tuh menulis Pak, masa menulis Pak. Ya? Ada tampilannya menulis apa tuh?
menulis, bukan. Tampilannya di situ gambar wajah saya. Jadi akreditasi kursus Ahmad Berbagi, coba. Muncul? Ada? Ada Bapak Ibu? Bukan Ada, menulis Pak, Pak, ada. bukan yang menulis. Ada ya? Adanya menulis. Nah, sudah, betul. hari. Ya, sudah. Bapak Ibu scroll ke atas. Bapak Ibu coba scroll ke atas. Oh, tas. Ya, ke atas. Di situ Ini adalah ada- format-format yang Bapak Ibu butuhkan untuk akreditasi. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Ada Ya. beberapa banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya. Bapak Ibu bisa download, bisa miliki, bisa kapanpun gunakan. Ini contoh channel. Jadi nanti yang bisa mengisi hanya saya. Kalau Bapak Ibu punya channel, Bapak Ibu gunakan channel ini untuk pembelajaran, e-library, e-learning tadi. Jadi materi Bapak Ibu masukkan sini, maka seluruh anggota yang masuk dalam channel tersebut otomatis dapat notifikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dilihat. Ya. Itu. Kasih, Pak. Ya, jadi ini Bapak Ibu coba boleh cek lagi yang lain. Ya, mumpung kita ketemu ya. Ya, Coba Pak. cari yang ketemu. lain di situ. Sebentar, saya cek dulu apakah ini publik apa enggak. Karena ada setting publik, ada private. Ya, kalau private Bapak Ibu tidak bisa cari. Tapi kalau yang publik, Bapak Ibu bisa gabung dengan mudah. Ya, sebentar. Saya cek dulu. Silakan coba dicari SKL kursus ya, SKL kalau nggak salah. SKL kurikulum kursus. Semoga aja publik. Ya, publik. SKL kurikulum kursus, Pak. Ya, munculnya SK, ya, silakan diklik SKL join. kurikulum kursus. Betul, diklik join. Sudah? Ya, Pak. Nah, silakan di-scroll ke atas. Itu ada puluhan SKL yang bisa Bapak Ibu download. Ya, Pak. Betul. Ya, nah seperti itu. Itu Betul, contoh Pak. channel. Jadi Ya. begitulah penggunaannya. Channel itu bisa kita isi materi pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, tugas atau apapun. Mereka otomatis tinggal buka di situ. Ya. Tentu kalau online, kalau nggak online tetap nggak bisa. Tapi lebih ringan. Karena di sini memudahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai mau dihapus, maka pemilik channel bisa menghapus dan seluruh anggotanya akan terhapus juga. Oh, jangan, Pak. Nah, jadi kuasanya ada di pemilik channel, makanya pemilik channel harus betul-betul ya jangan sampai menyusahkan anggotanya kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau saya sebagai guru, sebagai pengajar, materi saya masukkan situ, ya, channel itu, kemudian nanti peserta langsung dapat bisa buka, bisa download, bisa baca. Ya, lalu saya masukkan lagi, besok dapat notifikasi lagi. Jadi nggak perlu pakai repot-repot. Ya. Kita buat video, masukkan ke situ juga bisa. Mereka nanti tinggal tonton videonya setelah download. Jadi daring itu tidak harus langsung bisa menggunakan proses seperti itu. Kita upload dulu, mereka kapanpun mood, mereka bisa belajar. Itu channel ya. Banyak Telegram yang perlu kita pelajari. Ya. Di Telegram bisa dibuat di channel sendiri, Pak ya? Gimana Bapak? Jadi di Telegram ini kan ada dibuat channel, ada kolom channel itu maksudnya untuk diri sendiri bisa, Pak? Betul, bisa. Bisa. Ya, bisa membuat channel. Caranya mudah, Pak. Membuat channel itu ya. Ini jadi kursus Telegram. Ya. Kalau Bapak Ibu buka Telegram ya, Bapak Ibu buka Telegram, karena tidak bisa saya share, kalau saya share lebih mudah, tapi sayangnya nggak bisa, enggak apa-apa. Ya, toh gambarnya sama kan. Di situ ada garis di atas 3 ya. Iya. Ya. Nah, silakan Bapak. diklik. Silakan diklik. Oke. Di bawah ada new channel. Oke. Ada new channel ya. Diklik. Sudah. Maka akan muncul di situ channel name. Silakan dikasih nama. Misalnya Bapak tadi Akidah Akhlak begitu, ya. Kasih nama. Ya. Oke. Saya beri tulisan gradasi latihan. Nah, deskripsinya nggak usah diisi, langsung dicontreng di atas. Atas kanan ada centang, betul? Ya, betul. Ya, silakan dicentang aja. Nah, Bapak Ibu di situ muncul public sama private. Kalau private berarti channel Bapak Ibu hanya untuk Bapak Ibu sendiri, orang lain nggak bisa melihat. Ya,
Contohnya apa? Punya saya channel private, channel dokumen isinya ya, KTP, SIM, NPWP, dan sebagainya saya masukkan situ. Sehingga kalau suatu saat saya butuh, nggak perlu repot-repot, tinggal lihat channel dokumen pribadiku. Nah, gitu kan? Masuk situ. Kalau misalnya hilang, nggak bingung fotokopiannya, tinggal download lagi, tinggal cetak ulang, selesai. Gitu kan? Itu private. Kalau Bapak Ibu untuk pelajaran ya jangan private. Ya. Boleh sebenarnya private, Bapak Ibu. Kalau private bedanya yang nanti meng-add anggota itu hanya Bapak Ibu pemilik channel. Tapi kalau seperti yang tadi SKL kursus, saya buat public. Bapak Ibu bisa searching, bisa join langsung. Kalau private, kalau ingin join harus lapor ke saya dulu, baru nanti saya masukkan. Gitu. Seperti meng-add grup, ya, meng-add ke grup WA, mirip-mirip. Nah, sekarang kita buat public channel, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu untuk pelajaran ya, public channel. Diklik, ya. Habis itu centang di atas, ya, centang di atas, maka jadi sudah channelnya, betul? Sudah jadi. Diulang Pak. Ya, tadi kan ada pilihan private sama public ya. Diulang dari situ kah? Ya, klik public, kemudian dicentang di atas. Nah, public ini hanya terbatas membuatnya, tidak bisa banyak, ya. Kalau nggak salah hanya 5 atau 6 gitu ya. Boleh membuat yang public. Kalau private bisa berapapun channel kita buat. Kecuali bayar. Karena ini gratis ya. Jadi channel. Oke, channelnya sudah jadi. Kalau sudah jadi di bawah itu ada gambar klip besi, kayak klip besi itu. Nah, itu untuk mengupload. Bisa ngupload video, bisa ngupload gambar, bisa mengupload file, bisa untuk polling dan sebagainya. Bahkan Telegram dipakai nge-remote AC juga bisa. Ya. Begitu. Sudah jadi channelnya? Nah, nanti tinggal Bapak Ibu isi. Kalau sudah channel jadi, foto diupload di situ, di galeri dibuang, biar nggak menu-menuin HP. Karena apa? Channel Telegram itu cloud memory, ya, insya Allah tersimpan di dunia maya. Jadi nggak membebani berat pada HP kita. Begitu Pak Kholis. Ya. Kapasitas maksimalnya Pak? Maksimal apanya? Kapasitas. Tidak terbatas. Ya, selama ini saya menyimpan berbagai foto sudah beberapa bulan, tidak pernah penuh. Ya, dia persilahkan terus, begitu. Ya, video saya punya channel private tentang bisnis, jadi video-video bisnis saya masukkan situ, tentang marketing, tentang apapun saya masukkan situ. Sewaktu-waktu saya butuh tinggal saya baca. Atau boleh searching lagi di Telegram, namanya PPT. PPT Ahmad Berbagi, coba. Tapi saya nggak tahu apakah ini publik atau enggak. Ya, sepertinya publik sih ya. PPT Ahmad Berbagi. Semoga aja publik. Kalau publik, Bapak Ibu bisa download semua PowerPoint di situ. Ya, yang saya punya. Ada Pak. Ada ya? Bisa join? Bisa join? Bisa. Nah, itu silahkan PowerPoint download semua, silahkan dipelajari. Ya. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak habis itu ya. Makasih Pak. Tuh ya, itu materi-materi manajemen, materi ini lengkap sekali di situ ya. Silakan dimanfaatkan. Kalau orang lain butuh jangan disimpan, silakan dibagikan ya. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Begitu Ibu. Jadi begitulah mudahnya channel, dan dengan channel kita pemilik channel nggak pernah tersinggung Bapak Ibu, nggak pernah sakit hati. Karena apa? Nggak ada yang komentar. Ya, kita upload selesai sudah. Nah, kita bagi. Tapi komitmennya pemilik channel jangan ngupload yang macam-macam ya. Kasihan nanti anggotanya ya. Jadi harus kita upload yang memang bermanfaat bagi orang lain. Begitu Pak Kholis ya. Oke, luar biasa. Bermanfaat Pak Ahmad. Oke. Balik lagi ke kolom chat Pak. Ini ada dari Ibu Rizka. Ini mohon dibimbing untuk membuat Zoom karena emang belum bisa gitu Pak. Iya. Oh, membuat Zoom gimana? Mungkin tinggal sign up aja Ibu. Jadi Ibu kalau mau buat akun Zoom tinggal sign up tadi ya. Ini tadi ya, misalnya ini. Ntar saya share. Ibu tinggal sign up saja, sebentar lagi proses ya. Lagi proses. Nah, ini nggak muncul di situ ya. Belum muncul. Oh, berarti yang saya share harus lainnya lagi.
Bentar. Stop share. Yang saya share berarti yang ada sign up. Yang mestinya di menu kalau host itu muncul bisa total. Jadi di Zoom Pro itu kita bisa share tanpa harus bolak-balik keluar seharusnya. Ini sign up. Ini Bu, sign up it's free. Ibu tinggal isi tanggal lahir. Tanggal lahirnya tetangga boleh, tanggal lahir diri sendiri juga boleh, bebas gitu ya. Ya. Cuman ini nanti akan selalu terkonfirmasi kan, lalu setelah diisi continue, ini misalnya Februari tanggal 2 tahun 2, jangan terlalu muda lah, dibuat tua dikit 62, continue. Nah, setelah continue tinggal masukkan email Ibu yang email spesialis sign up tadi ya. Saya sarankan buatlah email spesialis sign up. Habis itu sign up, akun Ibu sudah jadi. Begitu, mudahnya hanya begitu. Kalau ingin bayar, ya bayar. Ya, kalau bayar price and plan and price ya. Nanti kalau Bapak Ibu cancel, setiap seminggu sekali akan dapat surat cinta dari Zoom. Dirayu sedemikian rupa gimana caranya mengaktifkan kembali untuk bayar. Gitu ya. Itu. Jadi sampai CEO-nya yang akan ngirim email ke Bapak Ibu itu CEO-nya, bukan hanya customer service-nya. Jadi kalau nggak bayar-bayar, CEO-nya turun tangan. Pakai email otomatis. Begitu Pak Kolis. Ya. Nah, ini mungkin ada yang nyambung juga dengan masalah tentang Zoom tadi, Pak. Jadi tentang harus pakai komputer atau bisa dengan HP gitu. Sebaiknya pakai HP aja, lebih mudah. Boleh HP bisa, komputer bisa, monggo. Komputer jadul pun bisa, Windows 7 bisa, Windows 2010 bisa. Tinggal di-install. Download aja di Google Chrome, Zoom, nanti tinggal kita install. Begitu. Kalau pakai komputer itu enak, Pak. Tidak pegangi HP. Betul. Cuma ketika Bapak Ibu membuat jadwal Zoom, itu tampilannya yang lebih bagus di handphone. HP. Ya, gitu. Betul. Tapi kalau proses seperti ini sebaiknya Bapak Ibu gunakan laptop. Dan begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seringkali saat ini webinar ya, jadwalnya bareng, materinya sama-sama penting. Ya. Maka gimana Pak caranya? Gunakan perekam layar. Pakai laptop. Gitu. Lebih dari satu, gunakan perekam layar lalu ditinggal pergi. Nah, saya menggunakan Fastun, jadi saya ikut seminar pelatihan 3 hari kali 6 jam. Bayarnya 223.000. Tidak mungkin saya setiap hari mantengin Zoom 6 jam. Ya, pasti kelenger, capek, bosen. Maka saya serahkan kepada perekam layar, saya tinggal pergi, 6 jam berikutnya saya save, selesai. Begitu. Kalau menunggu rekamannya Zoom, convert-nya lamanya luar biasa. Ya. Terlebih kalau spek komputernya tidak support. Bisa jam 3 sore sampai jam 8 malam, convert Zoom baru selesai. Maka lebih baik pakai perekam layar. Termasuk ini juga bisa Pak ya? Bisa. Tapi kalau seperti ini kalau Bapak Ibu bukan host, nggak diizinkan ya nggak bisa ngerekam kan. Tapi kalau pakai perekam layar seperti ini bisa. Dan saya sarankan kalau ngerekam layar itu jangan kondisi seperti ini. Bapak misalnya ikut seminar, Bapak Ibu ikut seminar ya. Saya sarankan kalau ingin ikut seminar sendirian gambarnya tampil bagus, maka tekan speaker view tadi. Speaker view, lalu foto Bapak Ibu atau video Bapak Ibu tekan 2 kali. Maka yang lain nggak akan pernah menggantikan. Foto yang muncul hanya Bapak Ibu. Termasuk maaf, Bapak Ibu misalnya Zoom begini ketemu mantan. Ya, maka diklik 2 kali, nggak akan pernah ganti dari hadapan Bapak Ibu. Nah, ini ngajari buruk ya. Sorry. Nah, gitu ya. Maksudnya mantan kepala sekolah, mantan kepala desa. Jangan yang aneh-aneh mikirnya. Iya, betul. Tapi kalau yang bentukmu yang pinter ya, senang, Pak. Oh, betul. Ya, Bu Yohana. Saya pernah bertemu beliau juga ini, senior ya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Nah, masih ada lagi Pak Kolis? Ini ada tapi lewat Japri Pak, nggak mau disebutkan, nggak mau beliaunya untuk disebutkan namanya Pak. Oh, gitu. Ini pertanyaannya, bagaimana membuat Pak pembelajaran daring bisa berlangsung menarik dan interaktif 2 arah. Kemudian pertanyaan kedua, ini kebetulan katanya beliau mengajar di sekolah formal swasta, bagaimana membangkitkan siswa agar mau ikut pembelajaran daring gitu Pak. Ya.
Itu yang kedua jawabannya yang pertama. Ya, untuk yang kedua jawabannya yang pertama, pembelajarannya harus menarik. Untuk menarik harus disimulasikan dan diberikan berbagai macam tadi kuis atau mungkin game atau tambahkan video. Kan pada saat kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam video. Bapak Ibu bisa menggunakan video dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint-nya 2013 ke atas sudah bisa ekspor video. Ini saya tunjukkan contoh sebentar. Ya. Nah, ini jadi promosi saya. Ya, enggak apa-apa ya. Sebentar saya buka dulu baru nanti saya share Berbagi screen. ilmu ya. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa ya. Oke, sebentar. Kalau nanti Bapak Ibu ingin ikut pelatihan, boleh. Saya ada pelatihan daring. Ya, saya tunjukkan sekalian nanti. Bentar. Saya tunjukkan video. Video hasil dari sebuah PowerPoint. Bukan dari menggunakan aplikasi yang terlalu berat bagi laptop kita atau bagi HP kita. Jadi ini sangat-sangat ringan, cukup dengan menggunakan, dan insya Allah sudah banyak lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan. Di sini saya ingin tunjukkan contoh hasilnya. Sebentar, oke, saya akan share screen. Ya. Ini Bu, ini Bapak Ibu ya, bentar, nih. Nah, satu pelajaran. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, transisi pertama gelap. Nah, di sini nggak gelap, ada tekniknya, begitu kan? Terus ini contoh lagi. Saya percepat sedikit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, PowerPoint bisa membuat, sehingga nanti pembelajarannya menarik. Dengan PowerPoint, Bapak Ibu bisa masukkan video-video ke dalam televisi, ke dalam baliho, ke dalam videotron juga bisa. Ya. Setelah itu dilakukan proses rehearse, lalu ekspor. Ini contoh lain lagi, saya tunjukkan. Bentar. Nah, ini yang biasa. Nah, ini. Seperti ini dia ada ditampil di layar lebar. Nah, ini dapat ya. Nah, ini. Allahumma laka Atau yang ini. Hari ini kita mau berbagi dalam rangka Hari Kartini. Oke, itu contoh pembuatan media pembelajaran dalam bentuk video cukup dengan PowerPoint. Ya. Jadi mudah sekali. Sehingga nanti peserta itu akan mungkin mendapatkan berbagai macam media yang bagus. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi. Itu Nah, kalau Pak, ya. Dibuat slide dulu Pak ya, slide dulu Pak di bawah. Ya, slide, betul. Slide Dulu. Nanti ketika membuat timingnya otomatis tidak usah dilakukan satu persatu, capek. Tapi menggunakannya langsung sekaligus dengan slideshow rehearse timing. Dengan rehearse timing maka akan mudah. Ya. Terus ekspor ke video Pak ya. Betul, ekspor video. Motong-motong videonya tidak usah pakai aplikasi yang terlalu berat, cukup pakai perekam layar. Menit keberapa yang mau diambil direkam layar, baru kemudian di save. Jadi nggak usah pakai video cutter, OBS, dan sebagainya terlalu berat. Kecuali panjenengan ahli IT, pakailah yang perfect. Tapi untuk saya, seperti saya, ngapain repot-repot? Butuh cukup perekam layar saja. Motongnya mudah, nggak usah. Terkait perekam layar, Pak, ada yang menanyakan juga, Pak Franklin. Bagaimana teknik atau cara merekam layarnya, baik mungkin di laptop, di HP gitu. Ya. Kalau HP ada X recorder, Z recorder di aplikasi itu bisa digunakan Bapak Ibu. Z recorder kalau nggak salah trial 3 hari. Trial 3 hari, nanti 2 hari setengah di uninstall, kemudian diinstal lagi, tambah 2,5 hari lagi. Habis itu di uninstall lagi, tambah 2,5 hari lagi. Sampai kiamat akan trial, Bu. Ya. Jadi perekam layar banyak di sana. Terus juga kalau yang di laptop itu banyak sih, Camtasia bisa,
kemudian Handycam bisa, Fastun bisa, banyak perekam layar. Atau yang paling mudah perekam layarnya adalah pakai HP Bapak Ibu. Ya kan? Videonya ditayangkan, HP-nya dicolokin di depannya. Selesai sudah. Itu kan perekam layar. Nggak usah nginstal, nggak usah ini itu kan. Ya. Jadi itu cara termudah. Boleh. Atau pakai kamera kecil itu, kamera yang sudah nggak jarang kita pakai, pocket itu kita pakai di situ, kita buat ngerekam juga bisa. Begitu ya. Jadi jangan kehilangan cara untuk mendapatkan itu semua. Begitu Bapak Ibu. Nah, masih begitu, ada lagi Bapak dan Ibu? Itu Pak, kalau udah direkam itu bisa diedit juga Pak ya, pencahayaannya atau apa-apanya Pak. Nah, kalau mau mengedit nanti akhirnya pakai video editing Bapak bisa, tetap bisa. Ya, pakai. Dan toh banyak aplikasi perekam layar yang sekaligus menyediakan untuk editing. Banyak. Ya, tinggal kita mau belajar ngeditnya apa enggak gitu aja. Ya. Jadi bisa dilakukan proses editing dengan OBS bisa, Sonic Vegas bisa, pakai Adobe Premiere bisa. Apa itu? Wallahu a'lam. Ya. Banyak sekali. Saya bukan orang IT loh ya, saya bukan. Saya pengguna dan pencuriga terhadap IT, gitu aja. Dan tadi banyak penyebab ya. Ingin tahu Pak ya, kalau ingin tahu Pak. Ya. Bapak mau pengen tahu ini, silahkan Bapak Ibu boleh coba. Ya. Silahkan coba Bapak, kalau punya QR code, sebentar. Punya QR code silahkan di-scan coba. Ya mau sholat luang. Iya Pak. Ini coba di-scan, silahkan. Ya, ini program yang kedua. Program yang pertama sudah selesai beberapa hari yang lalu. Nah, kalau nanti mau saya share, monggo silahkan. Ya. Nah, ini yang program lanjutan. Ya. Bapak Ibu mau ikut, silahkan. Ya. Seperti itu. Sudah ya? Sudah dapat? Ya, itu yang akan dipelajari. Selama 5 hari bisa itu semua. Ya. Atau kalau Bapak Ibu misalnya yang basic, khusus privat dengan Bapak itu. ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang apa istilahnya ya, yang basic juga ada. Sebentar saya carikan. Nanti saya, kalau yang ini tidak saya siapkan screenshot-nya, apa istilahnya, sebentar Bapak Ibu. Yang itu sudah Bapak Ibu bisa lihat isinya? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu bisa melihat yang saya chat, ya, saya akan masukkan ke chat. Mohon izin, Pak Kholis. Ya, monggo Pak. Nah, itu kalau Bapak Ibu klik, itu basic yang tadi membuat video PowerPoint, kemudian perekam layar, termasuk juga bagaimana membuat modul bergambar dengan My Print Screen dan sebagainya. Ya, ada dua yang bisa kita lakukan. Pak Zainul Ibad, raise hand. Ya. Mungkin langsung saja Pak Zainul Ibad. Sampai 9:30 ya. Ya, mungkin penanya terakhir mungkin Pak Zainul Ibad, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dideketin mikrofonnya mungkin Pak. Ya. Nah, kami tentang bagaimana cara menggunakan Zoom. Yang kita menggunakan prabayar. Prabayar. Yang kita tidak menggunakan yang free tapi yang prabayar. Prabayar ya. Jumlah pembayaran. Oke. Kalau yang prabayar, saya mohon izin ya. Saya terus terang belum kurang memahami terkait dengan prabayar dan pasca bayar. Yang pasti fasilitas yang ada itu hanya bayar di awal, Pak. Ya, saya tunjukkan, saya share screen. Bentar.
Ya, saya share screen. Oke, nah di situ Pak. Jadi untuk membayar cukup klik plan pricing, plan and pricing. Ini. Bentar, masih muter. Nah, Bapak bisa pilih. Ya. Ini $14,99 per bulan satu host. Jadi untuk satu host itu harganya 14,99 sekitar 233.000. Pembayarannya pakai kartu kredit atau pakai PayPal. Untuk membuat PayPal, Bapak Ibu cek di YouTube bagaimana mengaktifkan PayPal. Ya. Cek aja di sana nanti, biasanya nanti 120.000 kita beli VCC-nya, sekaligus verifikasi PayPal. Setelah VCC dan verifikasi PayPal jadi, kita kemudian beli ke jasa penyedia dolar. Penyedia dolar kita beli, sekarang harganya sekitar 15.700 untuk membeli untuk PayPal. Gitu. Nah, di sini ketika klik buy now, ya, ada alternatif Bapak Ibu. Jadi Pro ini isinya 100 untuk 100 partisipan. Tapi hanya berlaku untuk satu host dan co-host. Kalau Bapak Ibu nambah host, artinya apa nambah host? Seperti ini, kalau satu host di jam yang sama tidak bisa dipakai untuk jadwal yang lain. Tapi kalau hostnya dibuat 9, misalnya 6 lah. 6, berarti pada jam yang sama bisa dibuat 6 jadwal sekaligus. Ya, 6 host. Tapi membayarnya jadi nambah nih, $89,94. Jadi per host ada tambahannya. Itu kalau kita menggunakan lebih dari satu host. Jadi artinya kalau satu host berarti jadwal hanya bisa kita buat satu kali, begitu tayang nggak bisa dibuat jadwal yang lain. Tapi kalau 4 host misalnya, pada jam yang sama, detik yang sama, bisa digunakan 4 jadwal sekaligus. Gitu. Seperti gradasi ini, kalau ini menggunakan satu host, maka ketika kita gunakan, nggak bisa lagi digunakan yang lain. Tapi kalau 4 host, bisa dibuat jadwal yang sama untuk kegiatan yang lain. Begitu Bapak, Pak Zainul, siapa tadi? Ibat ya? Iya, Bapak. Gitu. Ini prosesnya, nanti pembayarannya tinggal begitu diklik, seperti ini, nanti pilih apakah pakai kartu kredit atau pakai PayPal. Proses selanjutnya, kalau PayPal-nya sudah ada dolarnya, tinggal bayar, langsung diterima Pak, tanpa tanda tanya. Ya. Begitu Pak Zainul Ibad. Ya. Biasanya yang agak rumit membuat PayPal-nya Pak, yang kita perlu belajar. Ya. Kalau kesulitan minta tolong orang lain, bayar PayPal. Kita bisa juga minjam PayPal orang lain. Hanya nanti butuh verifikasi, ketika mau bayar akan ditanya, maaf ini bukan Anda, gitu kan? Jadi bukan kita ditolak. Ketika kita tekan yes, maka dia akan diterima setelah 3 kali, biasanya langsung oke lah, kalau begitu diterima pembayarannya. Jadi Zoom, begitu Bapak Ibu menggunakan PayPal orang lain, tidak serta-merta langsung diterima. Dia akan bertanya dulu. Ya. Karena kalau langsung serta-merta diterima, dia bisa salah. Begitu. Dan jangan lupa di-cancel ya, kalau tidak ingin kepotong terus setiap bulan. Nah, lalu kalau PayPal-nya kosong, sementara tidak kita cancel, apa yang terjadi? Tetap akan diperpanjang Bapak Ibu, license Bapak Ibu bertambah 1 bulan. Kalau Bapak Ibu maaf, tidak takut dosa, nah, gitu kan? Ya. Jadi 1 bulan PayPal-nya dikosongin, ya, nggak usah di-cancel, biar dia tetap perpanjang 1 bulan. Tapi siap-siap Bapak Ibu tiap sekian hari dapat email tagihan dari Zoom. Email lagi tagihan Zoom, email lagi tagihan Zoom. Nanti Bapak Ibu jawab, mohon maaf saya tidak ingin memperpanjang. Padahal license, ya tetap license. Jadi 1 bulan itu gratis license, tapi dosa. Ya, karena apa? Kita nggak bayar menggunakan loh. Gitu. Jadi monggo silahkan. Kalau mau menggunakan cara seperti itu, bukan saya ngajari ya. Itu fakta yang ada begitu. Ya, begitu. Ngaten Pak Zainul Ibad. Iya. Oke. Mohon izin Pak. Monggo Pak Zainul. Silakan. Pak, singkat aja ya Pak. Optionnya antara menggunakan Google Meet dan Zoom itu apanya Pak tuh? Pada dasarnya sama Pak, hanya persoalan kebiasaan saja. Pada dasarnya sama. Memang masing-masing ada kelebihan. Kalau Google Meet suaranya agak cempreng gitu aja. Kalau Zoom relatif nyaman suaranya. Ya.
Kemudian yang kedua, tampilannya Zoom lebih familiar dibanding Google Meet. Gitu. Tapi Google Meet gratis sampai 30 September untuk 100 partisipan dengan jumlah jam yang tanpa batas. Ada gratisnya berarti. Ya, gratisnya itu. Kalau pengen gratis juga, Jitsi juga gratis, Pak. Tapi mungkin terbatas Pak ya? Jitsi tidak terbatas, sama, ya bisa digunakan. Hanya tampilannya di situ lebih seni aja, lebih milenial kalau Jitsi. Nanti tampilannya gitu wah, agak unik gitu kan. Kalau yang seperti saya nggak suka yang model begitu-begitu, ya yang simple saja gitu. Dan masalahnya Pak, Zoom ini promosinya luar biasa. Yang mempromosikan presiden kita, jadi akhirnya banyak yang menggunakan. Oh, iya. Ya toh, kan beliau pakai Zoom juga, ya. Webex Meeting yang dulu mendominasi sebelum Zoom, yang dikelola, yang sering digunakan Xiaomi Xiamolek, itu pakai Webex Meeting. Keunggulan Webex, kalau Webex itu bisa mematikan video Bapak Ibu, bisa menyalakan dan mematikan audio mic Bapak Ibu. Kalau Zoom ini, betul, ya sama, memblokir sama, tapi lebih secure kalau Webex Meeting, ya fasilitasnya lebih bagus. Kalau di sini untuk share host, ya jadi adanya hanya host sama peserta, host, co-host, peserta. Kalau di Webex Meeting itu ada narasumber ada sendiri, kemudian host ada sendiri, co-host ada sendiri, dan juga ada lagi notulen semacam itu ada sendiri. Jadi sudah terpilah-pilah. Terpilah-pilah. Betul, lebih bagus dan alhamdulillah lebih mahal, Pak. Ya, kalau Zoom 233.000 di sana 1 juta lebih. Sama-sama 1 bulan. Ya. Tapi secure. Betul-betul secure-nya sangat bagus. Iya, ya. Rahasianya bagus, betul. Oke. Gitu. Oke, Pak. Ini karena durasi waktu. Betul. Mungkin sebelum diakhiri silahkan untuk menyampaikan closing-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita pendidik untuk bisa berkualitas, sesungguhnya kualitas itu bisa tidak ada batasnya. Yang harus kita lakukan adalah belajar sampai kapanpun. Dan saya sarankan mumpung ini lagi masa pandemi, banyak pembelajaran melalui online, abadikan video-video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, uploadlah di YouTube, uploadlah dimanapun, niatkan sebagai amal jariah. Karena apa? Video yang ada di YouTube, video yang Bapak Ibu rekam itu, maaf, usianya bisa jadi ratusan ribu tahun lebih dari diri kita. Dan manfaatnya akan dinikmati oleh sekian banyak orang. Yang kemudian akan mengalir menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Saya kira itu Pak Kholis, ya. Bapak Ibu yang menginginkan mengikuti pelatihan yang tadi saya share, barcode-nya monggo silahkan. Tanggal 10 sampai dengan 14 melalui Zoom. Kemudian yang di situ saya share LCT Batch 3 itu yang basic, yang tadi contoh-contohnya saya tunjukkan, Bapak Ibu silahkan mengikuti. Ada mekanisme formulir dan sebagainya di situ. Silahkan kalau memang bermanfaat. Makasih dari saya, Pak Kholis. Terima kasih diberi kesempatan sharing. Mohon maaf, saya sangat terbatas sekali kemampuannya. Semoga kita semua diberi kemudahan, kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekian. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Kholis. Buat Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima Atas kasih. materinya yang luar biasa dan sangat bermanfaat buat kita. Dan terima kasih juga atas partisipasinya sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia Timur udah pukul 22.30 masih tetap bergabung dengan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ahmad Suwaidi atas materi yang diberikan. Sama-sama. Dan saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan banyak kesalahan dan kekhilafan. Selanjutnya untuk pertemuan Senin 10 Agustus dengan waktu yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah rencananya akan menghadirkan Ibu Siti Nurul Hidayah, pengelola LKP Gazebo Trenggalek Jawa Timur, dengan tema mengelola pembelajaran daring dengan banyak siswa dan rombel. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi, dan di masa pandemi ini mudah-mudahan kita bisa bertahan
dan segera berakhir masa ini, dan Bapak dan Ibu bisa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin. Mohon maaf. Taufik Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Mohon dikasih aplaus, Pak. Ada aplaus, aplaus. Ya, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Ya. Saya mohon izin ya, saya close ya. Saya end pertemuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.